Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah pada pagi hari ini di awal bulan Ramadan ini, alhamdulillah kita masih sempat diberikan nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita masih bisa merasakan betapa nikmatnya bulan puasa di awal Ramadan dan betapa nikmatnya kita melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan ini. Salam dan salawat tak lupa pula kita kirimkan atas junjungan Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang membawa kita dari lembah kegelapan ke bukit yang terang benderang hingga saat ini. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini di pagi yang cerah ini saya sangat bersyukur karena saya ditemani oleh salah satu orang yang alim, begitu paham dengan ilmu agama. Beliau sangat tawadu. Itu guru saya, Ustadz Laude Ismail Ahmad. Beliau adalah salah satu dosen di Universitas Negeri Al-Ulum Makassar yang bisa dikatakan sangat akrab dengan mahasiswanya, dan mahasiswanya pun begitu banyak mencintainya. Bahkan mahasiswa juga tidak hanya menceritakan beliau di dalam kampus, tetapi mahasiswa juga akan membawa cerita ini, menceritakan kebaikan beliau di luar kampus. Jadi saya sangat begitu bahagia karena bisa berbincang-bincang dengan beliau. Karena beliau seorang yang alim, maka saya mempersilahkan kepada beliau untuk menyampaikan amanah-amanah atau pesan-pesan di awal bulan suci Ramadan ini. Bagaimanakah kait-kaitnya kita sebagai manusia supaya kita bisa lebih dekat dan bisa mendapatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Untuk itu saya persilahkan dengan beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahil qail, minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa salli wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Adinda Hairil yang saya hormati dan seluruh kaum muslimin muslimat yang berbahagia. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan nikmat oleh Allah bisa merasakan keberkahan Ramadan tahun ini, dan kita memulai ibadah kita tadi malam dengan sholat tarawih, dan hari ini kita sudah mulai berpuasa. Untuk bisa menggapai nilai kebaikan dari ibadah puasa, maka pertanyaan penting yang mesti kita kaji, mesti kita bahas adalah apa hikmah dari ibadah puasa ini. Ayat Al-Quran yang menjadi dalil kewajiban ibadah puasa dalam surah Al-Baqarah 183 itu menjelaskan pada kita bahwa
ibadah puasa ini bukanlah syariat baru dalam agama kita. Allah telah mensyariatkan pada umat-umat sebelumnya. Kama kutiba alal min qablikum. Sebagaimana aku wajibkan, kata Allah, kepada orang-orang sebelum kalian. Jadi ini poin pertama bahwa ibadah puasa bukanlah syariat baru dalam agama. Karena bukan syariat baru, kita juga bisa menjelaskan bahwa agama yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah ini itu bukan juga agama baru, tetapi kelanjutan dari agama-agama atau keyakinan-keyakinan yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Jadi semua nabi Allah dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW itu membawa misi yang sama. Ani budullah wajtanibut taghut. Sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Untuk menyembah Allah maka terbentuklah syariat. Syariat dalam agama itu. Di antara syariat yang kemudian juga dibebankan kepada umat-umat sebelumnya adalah puasa. Pertanyaan berikutnya adalah, kenapa begitu penting ibadah puasa ini? Sehingga syariatnya tidak hanya pada umat Muhammad, tapi pada umat-umat sebelumnya sudah disyariatkan. Para pendengar, para kaum muslimin, muslimat yang saya hormati, pada hakikatnya, ini kita bicara hakikat ini, ibadah puasa ini itu akan berakhir pada pencapaian kualitas sejati kemanusiaan. Jadi puasa ini akan membentuk pribadi-pribadi kita untuk menjadi pribadi yang baru. Kita akan lahir kembali. Makanya nanti di ujung dari ibadah puasa ini, ketika Ramadan berakhir, kita masuk di bulan Syawal, maka kita akan merayakan Idul Fitri. Kembalinya manusia pada kesuciannya. Jadi 30 hari ini, selama Ramadan ini, itu kita harus berusaha bagaimana fitrah kesucian kita yang Allah berikan pada kita. Seperti kita pertama kali dilahirkan oleh ibu tanpa dosa, suci jiwa kita. Itu kita bisa kembalikan, itu kita bisa bentuk kembali. Ya. Karena kehidupan dunia ini kadangkala melalaikan manusia untuk mengotori jiwanya. Maka Ramadan ini kita sering sebut yang bulan suci. Bukan bulannya yang suci, tetapi ini bulan untuk mensucikan diri. Jadi bukan karena kesucian Ramadan, tapi karena Ramadan itu menjadi wahana, media untuk kita semua untuk melakukan penyucian diri sehingga fitrah kesucian kita bisa raih kembali. Apa kaitannya dengan menahan lapar dan haus? Dengan kesucian itu, dengan fitrah itu. Hal yang paling utama mengotori diri manusia adalah makanan minuman. Ya. Jadi makanan minuman itu pintu awal kekotoran jiwa. Jika kita mengkonsumsi makanan yang haram, maka jiwa akan didorong untuk melakukan perbuatan yang buruk. Tetapi sebaliknya, jika kehidupan manusia itu dibimbing oleh agama, dibimbing oleh wahyu, dan dia senantiasa mengkonsumsi makanan yang halal, minuman yang halal, maka makanan yang halal, minuman yang halal itu akan mendorong jiwa berbuat kebaikan. Oleh karena itu, inilah di antara hikmah mengapa kita dilarang oleh Allah untuk
makan minum pada waktu-waktu tertentu, itu supaya di siang hari ini kita mengosongkan jiwa. Dalam dunia tasawuf itu ada di antara pintu namanya tahalli, ya, pengosongan jiwa. Nah, kita ini sedang 12 jam ini mengosongkan jiwa dari makanan minuman. Ya, makanya nanti idealnya kalau di siang hari kita sudah mengosongkan diri dari makanan minuman, jangan kemudian pada saat buka puasa kita balas dendam. Nah, itu akan berimplikasi pada kualitas puasa yang tidak maksimal. Makanya sekali lagi saya ingin menekankan bahwa kita mesti sadari yang pertama adalah puasa ini merupakan pintu untuk mengembalikan kesucian kita. Ya. Kita diperintahkan untuk puasa, menahan lapar dan haus karena makanan minuman adalah pintu utama kotornya jiwa. Kotornya jiwa. Oleh karena itu agama sangat menekankan pada kita, kulu min thayyibat halalan thayyibat. Makan makanan yang baik. Kulu fil ardi halalan thayyibat, makan yang di bumi yang halal lagi baik. Jangan sembarang makan. Jadi subhanallah, ya, puasa ini meskipun mungkin tadi masih banyak sisa makan sahur kita, itu halal itu kita makan. Tapi kita menahan diri karena kita dalam keadaan berpuasa. Sangat indah rasanya, sangat luar biasa kalau kita hari-hari Ramadan ini mampu menahan diri untuk tidak menyentuh makanan minuman sekalipun itu halal, itu kita bisa bawa dalam realitas kehidupan sehari-hari. Sayangnya, ya, karena godaan hawa nafsu, ya, karena ketidakmampuan kita mengolah diri, karena lemahnya iman kita, maka kita hari ini tidak bisa memilah, ya, mana yang halal, mana yang haram. Bahkan di masyarakat itu ada ungkapan halal haram hantam. Yang penting bisa dinikmati. Nah, inilah pintu-pintu di mana kotornya jiwa itu, ya, akan lahir pada diri kita. Yang kalau jiwa ini kotor, maka pada akhirnya kita sulit untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal di ujung kehidupan kita ini, di dunia ini kita hanya melakukan transit, ya, singgah sementara untuk menyediakan bekal-bekal untuk kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para mendengar kaum muslimin muslimat yang berbahagia, oleh karena itu, ya, mari kita sadari bersama, jadikanlah Ramadan ini sebagai bulan penyucian diri. Jadi di tengah ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kita mesti banyak tafakur, banyak istighfar. Ya, boleh jadi juga ujian Allah wabah ini bagian dari dosa-dosa kita, bagian dari kekotoran diri kita. Jadi Allah tidak akan mungkin menguji kita kalau kita sendiri yang tidak mengundang ujian itu. Jadi Allah itu sudah menetapkan hukum-hukumnya. Allah sudah menetapkan ini kebaikan, ini keburukan. Tapi siapakah orang yang akan mendapatkan kebaikan itu? Adalah orang yang menginginkan kebaikan itu. Orang yang menginginkan kebaikan adalah orang yang meniti kehidupannya atas bimbingan Allah, bimbingan Rasulullah. Tapi sebaliknya, kalau kita hidup tanpa iman, tanpa bimbingan Allah, tanpa petunjuk Rasulullah, maka kita akan jatuh pada
keburukan-keburukan yang Allah ciptakan. Ya. Jadi wabah COVID ini buruk. Dan boleh jadi ciptaan Allah. Bukan lagi boleh jadi, sudah pasti ini ciptaan Allah. Makhluk ciptaan Allah. Tetapi kenapa kemudian wabah COVID ini bisa mewabah sedunia, menyerang kita semua? Boleh jadi orang-orang beriman akan sadar, jangan sampai kehidupan kita penuh dengan kezaliman. Ya. Makanya kita hari ini semua ya, tinggal di rumah, ibadah di rumah, bekerja di rumah. Mungkin karena kalau kita keluar, bekerja di luar, bekerja di kantor, mungkin tidak hanya bekerja, tapi mungkin ada kezaliman-kezaliman yang kita lakukan. Ya, mengambil sesuatu yang bukan milik kita, dan macam-macam. Makanya kalau kita kerja di rumah, tidak ada kita bisa ambil. Kalau kita ambil harta sendiri. Kita ambil harta benda sendiri. Tapi kalau kita kerja di kantor, ada pintu-pintu keburukan yang boleh jadi mendorong kita berbuat buruk. Oleh karena itu, para pendengar yang saya hormati, saya muliakan, ya, jadikanlah Ramadan ini sebagai bulan untuk menyadarkan diri kita sendiri. Ya, untuk berhati-hati ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Ya, bimbinglah selalu jiwanya dengan keyakinan kepada Allah, sehingga amal-amal kebaikan senantiasa hadir ya, pada diri kita. Jadi saya kira mungkin ini poinnya. Nanti mungkin Adinda Hairil akan mengelaborasi ya, lewat pertanyaan-pertanyaan. Ya, ini sebagai pengantar, ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, silakan, Saudara Hairil. Alhamdulillah, makasih banyak Ustaz. Nah, itulah tadi penyampaian materi yang disampaikan oleh Ustaz. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz kaum muslimin dan muslimat, para pendengar bisa mengetahui betapa adanya beberapa hikmah di bulan suci Ramadan yang dapat kita petik. Alhamdulillah, untuk tak menggali lebih lagi, ya pasti kita akan membuat suatu pertanyaan supaya tema kita pada hari ini bisa kita dapatkan secara penuh. Sekali sebelum Ustadz menjawab, ya pasti saya akan bertanya karena tidak ada orang di sini selain saya. Tadi dia awali Ustadz menyampaikan bahwa puasa ini sudah bukan barang baru. Puasa ini sudah dilaksanakan oleh umat-umat terdahulu. Berarti kalau sudah dilaksanakan oleh umat-umat terdahulu, berarti ada perbedaan. Ada perbedaan dari segi pelaksanaan, dari segi niatnya, mungkin dari segi kualitas besar pahalanya. Karena kalau kita perhatikan puasanya Nabi Daud, sungguh luar biasa, tapi kita ini umatnya Nabi Muhammad hanya 1 bulan, 30 hari full. Sedangkan kita paham umat-umat sebelumnya begitu hebat, begitu lama untuk melaksanakan puasa. Mungkin Ustadz bisa memberikan kita penjelasan bagaimana itu gambaran puasa-puasa sebelumnya, bagaimana niatnya, bagaimana kualitas dari segi pahalanya, Ustaz. Mungkin itu pertanyaan saya, Ustaz, untuk pertama. Ya, saya kira tentang niat, ya, tentang kualitas. Ya, niat itu kan pekerjaan hati. Jadi kita selalu mempersoalkan ini, ya, karena keberagamaan kita terlalu berorientasi pada fikih.
Ya, memang niat itu penting. Ya, tapi ketika seseorang itu sudah punya bahasa hati untuk melakukan sesuatu, itulah niat. Ya, itulah niat. Ya, saya tidak bisa ya memberikan jawaban yang pasti tentang bagaimana niat-niat dari puasa-puasa sebelumnya. Yang pasti bahwa mereka lakukan sebagai bentuk kedekatan diri kepada Allah Subhanahu. Yang kedua tentang kualitas, ya, kualitas atau kebajikan dari ibadah-ibadah ini. Sekali lagi, mungkin ya bagi kita awam, memang ibadah kita itu orientasinya orientasi untuk mendapatkan pahala, mendapatkan nilai. Padahal ya puncak dari agama, puncak dari ibadah itu sebenarnya yang kita ingin raih adalah ridha Allah. Ridhonya Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya Allah. Jadi ya kalau kita beribadah dalam ukuran matematika, ya, maka nanti ada pemaksaan diri. Ya, karena dia ingin mengejar nilai itu. Ya, tapi kalau misalnya dia melakukan dengan keikhlasan untuk mendapatkan ridha Allah, maka itu dorongan iman. Dorongan iman dan tidak ada hal-hal yang bisa mengecewakan dia jika dia gagal misalnya atau selainnya. Tapi kalau misalnya dia beribadah dengan orientasi matematika ibadah, hitungan-hitungan kebaikan, maka ya mungkin ibadahnya itu ya ada beban. Ya, ada beban yang berat untuk dia lakukan. Jadi bukan dari keikhlasan jiwanya. Jadi memang ya tidak salah kita bicara tentang nilai kuantitas ya, dari ibadah itu. Tapi itu ya, mungkin bagi mereka yang awam, ya, tapi kita ini manusia harus selalu ya menaiki tangga-tangga kualitas. Jangan selalu berada pada posisi keawaman. Ya, jadilah orang-orang khawas. Ya, dan puncak tertingginya adalah khawasul khawas. Dan itu semua dibutuhkan pengetahuan, dibutuhkan kualitas iman, ya, dibutuhkan kesadaran imaniyah yang kokoh dalam diri. Jadi ya mungkin sekali lagi ya kalau ya kita menyampaikan pada mereka yang awam, ya mungkin tidak salah kita menyampaikan kuantitas nilai itu, ya. Karena Allah dan Rasulullah sendiri sudah menjelaskan hal-hal seperti itu ya dalam agama ini. Tetapi sekali lagi itu hanya ya, ditujukan kepada mereka yang mungkin motivasi keberagamaannya itu untuk meraih ya, nilai-nilai kuantitas itu. Tapi kalau kita ingin menggapai ridha Allah, ya rahmat Allah, maka nilai-nilai itu akan dikesampingkan. Yang penting dia menikmati ibadahnya, dia merasakan kenikmatan dari ibadah itu, yang pada puncaknya ada perubahan spiritualitas, ya perubahan jiwa spiritual pada dirinya. Saya kira mungkin itu ya saudari saya Heri. Ya. Alhamdulillah, sungguh luar biasa jawabannya Ustaz. Semoga para pendengar bisa mengambil pelajaran dari jawaban yang disampaikan oleh Ustaz. Selanjutnya Ustaz, karena ini adalah bulan suci, betul-betul bulan yang dimana manusia akan diuji keikhlasannya dan kesabarannya Ustaz. Yang saya tanyakan Ustaz, bagaimana Kak cara kita supaya ini kita ikhlas sebenarnya ini Ustaz dalam beribadah, melakukan puasa, karena kadang dalam benak seorang manusia itu kadang ada dalam hatinya itu Ustaz sifat-sifat tidak ikhlas Ustaz untuk melaksanakan ibadah ini,
kadang ada keterpaksaan. Jadi ingin tanya Ustaz, bagaimana Kak supaya hati kita ini tertanam rasa keikhlasan dan kesabaran Ustaz dalam melaksanakan ibadah puasa supaya ibadah puasa kita ini makbul Ustaz. Sekian Ustaz. Ya, saya kira yang pertama kuncinya iman. Iman, Ustaz. Kuncinya pada iman kita. Ya. Jadi iman kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah itu ya akan mendorong kita untuk ikhlas. Ya. Ikhlas itu kan karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Jadi kualitas iman akan menentukan kualitas keikhlasan kita. Nah, kalau iman kita iman yang sifatnya sekedar ikut-ikutan, maka ikhlasnya ikhlas ikut-ikutan juga. Hanya ya, kewajiban ibadah puasa ini itu poin utamanya adalah ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Jadi keimanan menjadi dasar utama dari ibadah ini. Yang kedua, puasa ini bisa menjadi pintu untuk mendidik kita ikhlas. Jadi meskipun ada keterpaksaan, tetapi kalau misalnya keterpaksaan yang kemudian memunculkan ghirah, semangat iman, maka akan lahir keikhlasan. Akan lahir keikhlasan. Jadi memang itu tetap membutuhkan riyadhah, latihan-latihan. Tidak ada sesuatu yang bisa diperoleh secara langsung gitu. Ada langkah-langkah, ada tahapan-tahapan yang mesti kita selalu olah dalam diri kita ya, sehingga kita bisa mencapai kualitas keikhlasan. Jadi orang yang ikhlas itu adalah orang yang hidupnya hanya untuk Allah. Kalau hidupnya masih ada unsur duniawinya, maka dia belum ikhlas. Jadi ikhlas itu kan tadi saya katakan karena Allah. Jadi segala hal yang dia lakukan senantiasa diorientasikan untuk Allah, bukan untuk siapa. Nah, ini persoalannya karena ya, kita sedang dalam kehidupan dunia, yang dunia ini ya sebagai tempat ujian, banyak hal yang bisa mengubah, ya, mengubah niat, mengubah keikhlasan itu. Ya, ini memang pekerjaan berat, tapi sekali lagi ya, dengan latihan-latihan, dengan kesungguhan kita dalam beragama, insya Allah keikhlasan itu bisa hadir pada diri kita. Baik, luar biasa jawabannya Ustaz. Jadi betul-betul itu pekerjaan yang berat Ustaz ya. Kalau mengenai tentang bagaimana kita ikhlas, sabar. Sebenarnya Ustaz dalam bulan suci Ramadan ini kan kita bisa dikatakan kita ini berlomba-lomba untuk melakukan amal kebaikan Ustaz. Baik berupa ibadah mahdah, biru mahdah, dan yang sedekah. Yang ingin saya tanyakan ini Ustaz, yang mengenai tentang sedekah. Kan tidak semua orang bisa bersedekah Ustaz. Karena kita melihat bagaimana keadaan ekonomi seseorang berbeda. Jadi saya tanyakan, bagaimanakah cara kita bersedekah yang tidak mengeluarkan nominal Ustaz. Kan otomatis orang kan selama ini bersedekah, dia sedekahkan beras, sedekahkan uang, sedekahkan sembako. Sedangkan orang kita ini mau juga sedekah Ustaz. Kita juga ini mau melakukan suatu sedekah di bulan suci Ramadan ini, terus sedekah kita ini tidak pakai nominal, tetapi pahalanya ini Ustaz bisa dikatakan sepadan dengan orang yang sedekah dengan sembako Ustaz. Mungkin ada amalan yang Ustaz bisa disampaikan Ustaz. Nah, jadi sedekah itu memberi. Pemberiannya tidak serta-merta dalam bentuk materi.
Ya, betul. Saya kira ada ungkapan Rasulullah, senyum pada saudaramu sedekah. Jadi kebaikan-kebaikan pada orang lain sedekah. Jadi memang sedekah yang paling tinggi kemampuan mengeluarkan harta benda. Karena harta benda itu bagian dari ujian Allah. Yang kadangkala manusia sangat mencintai hartanya. Sehingga untuk menguji kecintaan seseorang, apakah dia mencintai Allah atau mencintai kekayaan, maka diperintahkanlah manusia untuk mengeluarkan sedekah, infak, semacam. Jadi sedekah itu bagian dari uji keimanan. Dan kalau iman lemah ya tidak bisa sedekah dia. Dia mencintai hartanya, tidak cinta Allah. Nah, tapi bagi kita yang orang-orang miskin yang tidak mampu, maka sedekah-sedekah kita itu adalah kebaikan-kebaikan kita pada orang lain. Ya, manfaat-manfaat yang kita berikan pada orang lain. Kan ada juga ucapan Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia adalah yang memberi manfaat pada orang lain. Jadi segala kelebihan yang kita miliki, dan kelebihan itu kita fungsionalkan untuk orang lain, itulah sedekah kita. Jadi ketika misalnya ada tetangga yang sedang membangun rumah, kita datang bantu-bantu, sedekah tenaga. Jadi banyak bentuk sedekah itu. Jangan terpaku, jangan terfokus hanya pada materi, pada harta benda. Nah, sedekah materi itu hanya dikhususkan kepada orang-orang yang memiliki kelebihan materi sebagai bagian dari ujian Allah. Apakah dia mencintai harta kekayaannya atau dia lebih mencintai Allah. Sama juga misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika dia lama tidak punya anak, dan ketika diberikan Ismail, dia begitu mencintai Ismail, Allah uji cintanya Ibrahim. Apa dia masih mencintai saya, mencintai Allah, atau dia sudah fokus betul cinta Ibrahim, Ismail gitu. Maka diperintahkanlah untuk menyembelih Ismail. Nah, tapi subhanallah, ya, akidah yang kokoh pada Ibrahim itu tidak mencintai totalitas anaknya, tapi dia masih mencintai Allah. Mungkin. Bah, luar biasa Ustaz jawabannya. Karena kalau kita berbicara mengenai tentang puasa Ustaz, luar biasa ini Ustaz. Karena kalau kita mau kaji ini, karena di bulan suci Ramadan ini Ustaz kan orang-orang kan harus aktif Ustaz, dalam arti yang aktif untuk beribadah kepada Allah, untuk membuat semua tabungan-tabungan untuk dibawa nanti ke akhir Ustaz. Ya itu kalau semua orang sadar. Oh iya. Ini kan, Ustaz ada Ustaz. Ya, silakan. Ustaz. Kalau kita ingin melakukan sesuatu itu Ustaz di bulan suci Ramadan itu Ustaz, kan kadang orang, apakah ini kan banyak orang yang mengatakan bahwa berlipat ganda, ada kelipatannya. Apakah memang benar itu Ustaz? Ya, jadi memang ibadah-ibadah kita di bulan ini dilipat gandakan oleh Allah. Dari kuantitas sendiri. Tapi tadi saya katakan, ya nilai kuantitas itu ialah mereka yang sedang pada tataran kualitas awam. Kalau kita yang sudah terpelajar, yang sudah tingkat hawas, maka setelah kita sudah bicara pada keridhaan Allah yang kita cari. Ya. Tapi sekali lagi saya ingin menekankan bahwa untuk kelas awam, kelas masyarakat awam, tidak ada masalah. Untuk beribadah karena suka, niatnya,
ingin meraih kebajikan ini, tidak ada masalah. Nah, tapi ya manusia itu harus selalu memperbaiki kualitas dirinya. Kualitas dirinya. Dia mesti selalu naik kelas. Jangan berada pada posisi yang hanya mengejar yang tampak saja. Supaya tadi saya katakan, kalau kita hanya beribadah tanpa kebaikan, kita akan lelah, kita akan letih, capek, karena kita mengejar itu. Tapi kalau kita beribadah karena keikhlasan total untuk mendapatkan ridha Allah, maka insya Allah kita akan menjalankan itu dalam kenikmatan. Ya, luar biasa. Tapi Ustadz, adakah toleransi dalam bulan suci Ramadan, Ustadz? Dalam melakukan puasa, adakah toleransinya itu, Ustadz? Nah, saya kira toleransi itu ada bentuk dosa, kan? Dosa namanya keringanan. Misalnya, kalau sakit boleh tidak puasa. Kalau musafir boleh tidak puasa. Itu bagian dari keringanan. Jadi agama ini sangat memudahkan umatnya untuk meraih kebaikan. Jangan memperkecil diri. Ya, biasanya kalau orang itu hanya mengejar kebaikan, nilai-nilai kuantitas, ya kadang ya memperkecil diri. Ini menjadi beban buat betul, Ustaz. Berarti dalam bulan suci Ramadan berarti ada juga keringanan Ustaz ya, walaupun itu sebenarnya hukumnya wajib. Ya, dalam agama ini kan kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Tuhan itu memberi beban pada kita kemampuan kita. Artinya kalau Anda tidak mampu puasa karena sakit, karena dalam keadaan musafir, kita tidak bisa apa. Kita boleh tidak puasa dengan catatan kita mengganti di hari-hari lain puasa. Atau misalnya bagi ibu yang hamil atau menyusui, ya mungkin kalau tidak mampu ya bisa fidyah misalnya. Mungkin cukup ya. Tapi terakhir Ustaz, sebelum diskusi kita ini tutup Ustaz. Ya, inilah pertanyaan-pertanyaan kalau penghujung Ustaz. Ya. Pesan-pesan Ustaz. Mungkin sebagai pendengar kaum muslimin dan muslimat, mungkin Ustadz bisa memberikan kita ini pesan-pesan supaya dalam beribadah di bulan suci Ramadan ini bisa lebih baik, bisa lebih sesuai dengan tuntunan syariat, supaya kita mendapatkan betul-betul kualitas ibadah yang sesungguhnya Ustadz. Sekian Ustadz. Ya, tadi saya sampaikan bahwa ya untuk kita bisa menggapai kualitas puasa yang baik, ya maka kita mesti memperkuat amunisi iman. Itu kita perkuat. Lakukanlah segala amal-amal ibadah kita dalam melakukan keimanan, keyakinan kita. Sehingga akan menghasilkan keikhlasan. Yang kedua, kita memperkuat pengetahuan kita tentang puasa ini. Video ini, kajian ini dimaksudkan agar umat, masyarakat bisa punya pengetahuan tentang puasa. Sehingga dia bisa memperbaiki kualitas puasa. Ya, seperti saya katakan bahwa puasa ini menjadi media penyucian jiwa, penyucian diri. Maka ya, untuk meraih kesucian jiwa ya kita memperbanyak istighfar, memperbanyak obat kepada Allah. Dan berikutnya, karena makanan minuman itu menjadi pintu utama pengotor jiwa yang mengotori jiwa, maka nanti kita berdoa mudah-mudahan nanti pas Ramadan kita menjadi orang-orang
yang hanya mampu, ya, yang hanya berusaha mengkonsumsi makanan yang halal, ya, tidak Betul, mengambil betul. yang haram. Saya kira itu poin-poinnya ya, Dinda saya Heri. Oh iya, Ustaz. Terima kasih banyak, Ustaz. Eh, Baik, untuk para pendengar kaum muslim muslimat, itulah tadi diskusi kita bersama dengan Ustadz Laude Ismail Ahmad. Semoga apa yang semoga apa yang beliau sampaikan bisa menambah wawasan kita, pengetahuan kita mengenai tentang puasa ataupun kiat-kiat maupun pesan-pesan, sehingga dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini bisa maksimal dan sesuai dengan tuntunan syariat. Mungkin sebelum kita tutup Ustadz, mari kita bersama-sama baca doa kafaratul majelis. Ya, Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih Ustadz atas kesempatan dan waktunya. Semoga beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala berserta keluarganya. Amin. Dan mendapatkan keberkahan dunia akhirat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.